Oke, kalau kita dalam video sebelumnya kita udah katakan kita pelajari apa itu filsafat ya. Sekarang kita, bertanya, mengapa kita harus berfilsafat gitu ya, itu pertanyaan kedua ya. Ya, mengapa harus berfilsafat? Atau mengapa manusia berfilsafat? Karena, berfilsafat sendiri ada suatu keniscayaan ya, satu kepastian manusia itu pasti berfilsafat ya. Jadi tapi mengapa gitu? Ya karena apa manusia bisa berfilsafat ya? Di sini karena ada yang namanya keheranan ya. Manusia itu punya namanya keheranan ya. Ya ini ada Plato ya. Plato itu heran ketika dikatakan mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit. Dia ketika kenapa ya saya bisa lihat matahari, bintang-bintang, langit dan seterusnya dan dia dengan mata ini dia heran gitu. Setelah itu dia pikir ya, dia berfilsafat ya. Kalau kita kan kagak ya, kita mah biasa aja. Kita mah ngelihat matahari, bintang, ya udah ada kayak gitu-gitu aja kok. Dari dulu gitu-gitu aja Pak gitu misalnya. Nggak perlu heran lah Pak gitu misalnya. Lebay banget itu Plato heran gitu. Tapi justru orang yang betul itu yang betul adalah orang yang heran ya. Heran dia. Ya, maka itu dia berpikir gitu. Kalau heran dia punya pikiran, dia berpikir. Nah, Immanuel kan katakan pada kuburannya tertulis ya, langit berbintang-bintang di atasnya dan hukum moral di hatinya ya. Kedua hal ini yang mengarahkan Kant ya mengherankan Kant yang mengherankan Kant untuk dia heran gitu ya. Ya jadi dia lihat bintang-bintang di atas dia gitu. Terus ada hukum moral di atas dia gitu. Dia heran gitu. Bagaimana bentar, ini kok agak-agak nge-lag ya. Bentar. Nah, saya ulangin sekali share screen-nya. Nah, itu dia heran melihat kenapa ya ada hukum, ada langit berbintang-bintang di atasnya gitu. Terus kenapa ya saya punya moral gitu? Kenapa manusia yang lain punya moral, saya punya moral gitu. Dia heran benar. Dia heran kalau kita kan enggak ya, saya kenapa saya punya moral di hati saya ya? Kambing juga punya gitu atau apa gitu. Kita kita kurang 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 menanyakan hal itu ya. Maka kita kurang berfilsafat ya. Tapi orang-orang ini pemikir-pemikir itu tuh menanyakan hal itu dan dia heran gitu. Ya. Dia mengamati sesuatu dengan serius ya, singkatnya. Kita tidak ya. Tapi dan mengapa orang berfilsafat lagi ya? Karena ada kesadaran ya, keterbatasan, bahkan kecemasan ya. Manusia bisa ya cemas dan berfilsafat ya. Di sini juga ada kesangsian ya dan mencari kepastian ya. Jadi kan kalau kesadaran ya manusia tuh sadar gitu. Kenapa ya saya sadar ya? Nah, kalau saudara menanyakan hal itu, kenapa saya atau gini, pertanyaannya ya ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa hidup ini ya just masih mimpi aja nih. Nanti kalau saudara mati kan itu baru saudara sadar gitu ya. Nah, itu kan seorang filsuf katakan seperti itu ya. Saudara lagi sekarang ya just mimpi aja nanti kalau pas saudara udah mau mati ya itu saudara sadar atau saudara pas mati udah sadar gitu. Nah, kita kan kalau berfilsafat ya kita tahu bahwa ah, kayaknya saya sadar deh atau apa yang membuat saya sadar bahwa saya sadar ya gitu. Atau gini gampangnya saya beneran sadar gak sih, saya lagi tertipu nggak ya kalau saya sadar nih gitu. Apa yang membuat saya yakin bahwa sekarang saya sadar ya gitu. Nah dengan begitu kan saudara ini ya, dengan kesadaran ini saudara berfilsafat ya dan seterusnya ya. Saudara punya keterbatasan gitu misalnya. Saudara juga bisa berfilsafat dengan keterbatasan saudara ya, bahkan keterbatasan berpikir gitu ya, bisa membuat orang berfilsafat mungkin. Kecemasan gitu ya. Nah ini eksistensial kadang-kadang bisa disebut kecemasan juga ya. Manusia itu punya kecemasan gitu, punya eksistensialnya dalam dirinya gitu ya. Meskipun ya eksistensial yang dimaksud kalau Socrates itu keseluruhan hidup manusia gitu ya. Bukan hanya kecemasannya, tapi kesangsiannya, mencari kepastiannya seluruh hidup manusia itu eksistensial yang dimaksud Socrates ya. Kesadarannya, keterbatasannya gitu. Bahkan apa kelebihannya, kekurangannya, keagungannya gitu. Nah, ada keterbatasan, ada kecemasan, ada kesangsian. Kesangsian ini mirip-mirip heran lah sebenarnya. Tapi ada bedanya ya dan mencari kepastiannya. Agustinus ya katakan, aku ragu-ragu maka aku ada. Ya. Agustinus meragukan sesuatu ya, skeptis akan banyak hal atau semua hal gitu. Sehingga dia mencari kepastiannya. Atau gampang gini, kalau Agustinus ragu-ragu akan semua hal ya, pasti ada satu satu yang dia tidak ragu-ragu gitu. Meskipun ini yang akan menjadi kelemahan dari skeptisme ya. Skeptisme itu kelemahannya di sini nih. Tapi juga sekaligus kekuatannya gitu. Kalau Agustinus ragu-ragu akan semua hal ya. Ada satu hal yang dia nggak ragu-ragu, yaitu apa? Keraguannya gitu ya. Tapi kan itu sebagai kelemahan juga ya. Lu kalau ragu-ragu akan semua hal, kok lu nggak ragu-ragu terhadap keraguan lu gitu kan? Itu kan juga kelemahan skeptis ya.
kelemahan dari orang-orang yang skeptis, ya. Tapi sekaligus juga ini ya, kalau kalau saya ragu-ragu akan semua hal, saya yakin ada satu hal yang tidak saya pasti tidak ragu, yaitu apa? Ya keraguan saya sendiri, gitu. Kira-kira ya. Ya keraguan saya sendiri, tidak akan saya ragukan, gitu. Tapi sekaligus kelemahannya. Terus ada juga ada Descartes ya, Descartes ngomong, "Aku berpikir maka aku ada." Dia paling tidak meragukan pikirannya yang terus mencari kepastiannya. Untuk memastikan dirinya tidak ditipu oleh keadaan panca inderanya ya. Jadi kalau yang tadi ini aku ragu-ragu maka aku ada, kalau kata Agustinus, kalau di Descartes, aku berpikir maka aku ada. Gitu. Apa yang membuat aku ada? Ya pikiranku. Pikiranku apa? Pikiranku tentang aku ada. Gitu. Ketika aku berpikir, ini kan apa ya? Kesombongan intelektual, tanda kutip ya, tanda kutip, bukan kesombongan intelektual sih, maksudnya lebih kepada ini apa, penghormatan yang berlebihan terhadap intelektual gitu. Apa ya yang membuat manusia ada itu, pikirannya tentang dia ada ya? Apa ya itu doang ya? Harusnya kan enggak ya, manusia tuh dinilai berada gitu, dinilai ada itu dari keseluruhan hidupnya ya, dari bahkan kejelekannya gitu, dari bahkan kalau dalam bahasa agama Kristen ya, atau agama lain juga ya, ada juga keberdosaannya gitu. Manusia kan berada juga bukan hanya dari keunggulannya, tapi keberdosaannya dan seterusnya juga ya. Nah itu yang membuat kita berfilsafat semua itu. Keraguan kita, gitu, pikiran kita, kesadaran kita, keterbatasan kita, kecemasan kita, kesangsian kita, dan mencari kepastian kita, dan seterusnya, keheranan kita ya. Kerendah hatian kita, itu membuat kita bisa berfilsafat ya. Tapi ada orang-orang yang seumur hidup mungkin nggak berfilsafat ya, karena nggak ada perenungan terhadap ini ya, perenungan yang dalam ya. Nah, dalam filsafat itu ada yang namanya olah pikir ya, olah pikiran. Kalau kita punya olahraga badan gitu ya untuk berolahraga biar sehat gitu. Kita juga punya olah pikiran untuk berpikir gitu ya. Kita jangan takut untuk berpikir ya. Nah, ini di sini dikatakan jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, kau harus menanggung pahitnya kebodohan. Nah, ini hal yang membuat kita harus apa ya? Camkan gitu, camkan baik-baik perkataan Pitagoras ini gitu. Kalau engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan gitu. Ini harus ditaruh di dinding rumah kita gitu ya. Karena ini perkataan yang penting gitu dari Pitagoras gitu ya. Jadi menahan lelahnya belajar, dia mengakui ya bahwa belajar tuh lelah ya gitu. Tapi ada yang lebih pahit gitu, lebih melelahkan itu kebodohan gitu ya. Kebodohan yang kita harus terabas gitu, yang kita harus kalahkan gitu ya dengan olah pikiran dan seterusnya. Mungkin saya masuk di ini ya. Pengetahuan manusia itu meliputi 3 hal ya. Ya, bagi Aristoteles pengetahuan manusia meliputi 3 jenis abstraksi ini ya. Ya, tadi kita udah belajar mengapa itu berfilsafat, terus kita gunakan tools-tools ya, alat-alat untuk berfilsafat itu apa aja. Ya, ini pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu melewati 3 hal ini kalau kata Aristoteles, yaitu fisika ya. Fisik ya, hal yang kita lihat ya. Hal yang kita lihat ya. Empirisme ya, mungkin pengalaman-pengalaman dari hal itu yang kita lihat itu yang membuat kita bisa berfilsafat dan itu yang membuat kita bisa berpikir dan seterusnya yang ini yang membuat kita dapat pengetahuan ya dari itu ya, fisika. Terus ada matematika, hal yang kita perhitungkan ya. Nah, kalau udah kita perhitungkan itu berarti nggak kita lihat lagi, tapi kita kita tahu ada itu. Kita bisa perhitungkan tuh. Kita bisa perhitungkan tapi kita nggak tentu lihat, tapi kita bisa perhitungkan. Misalnya saudara apa ya, bisa memperhitungkan kalau naik mobil ya, saudara bisa memperhitungkan jaraknya itu. Itu kan saudara naik mobil ya, kadang-kadang pakai insting ya. Nggak udah nggak lihat lagi, tapi saudara bisa perhitungkan. Nah, itu ada sesuatu yang saudara juga tahu dan saudara punya pengetahuan tentang itu. Sesuatu yang saudara bisa perhitungkan. Ini udah bukan pakai mata lagi, tapi mungkin pakai mata batin ya. Pakai insting lah, insting kan di atas ini hal yang fisik ya. Ya. Terus terakhir teologi ya, metafisika ya. Hal yang melampaui panca indera ya. Sekarang udah bukan hanya ya mata ini, udah harus mata batin tapi mata batin yang di atas lagi ya, bukan kalau dalam filsafat itu kan kita kenal ini ya, pembagian 3 ini ya. Akal budi ya, atau misalnya hal yang kita lihat gitu. Terus di sini apa akal budi di atas paling atas intelektual gitu, intelektual gitu. Jadi kalau saudara belajar filsafat ya, yang dimaksud akal budi manusia gitu, pakai intelek dong gitu. Itu tuh bukan yang di sini, yang paling bawah nih yang kita lihat, kita lihat apa, kita lihat pulpen, terus kita lihat handphone, bukan. Tapi yang di atas maksudnya. Akal budi manusia itu yang di atas, intelek manusia itu yang di atas itu. Kalau saudara nanti kita belajar Immanuel Kant ya, wah itu
pengetahuan dia tuh apa ya, tinggi sekali gitu tentang ini akal budi manusia, intelek manusia gitu. Bahkan kalau nanti saudara belajar Immanuel kan ya, dia katakan saudara tuh nggak bisa lihat pulpen sama lihat Tuhan tuh sama dengan kacamata yang sama, nggak bisa. Lihat pulpen itu pakai Vernum atau Verstan, saya terbalik saya lupa ya, ada catatannya. Kebalikannya kalau lihat Tuhan tuh pakai Verstan gitu ya, pakai intelek bukan hanya pakai akal budi saja gitu. Nah ini yang membuat manusia bisa berfilsafat tadi ya. Ada keheranan dan seterusnya dan buat manusia juga punya alat, yaitu alat ini pengetahuannya. Ya, hal yang dia lihat, hal yang dia perhitungkan dan hal-hal yang melampaui panca indera ya. Kalau kita sadar bahwa hidup ini ya punya bukan hanya yang kita lihat ya, tapi juga ada yang kita perhitungkan dan yang kita ya maknai di atas gitu ya. Hidup kita harus lebih bermakna ya justru ya. Ini kan ini ya panggilan untuk hidup lebih bermakna justru gitu. Karena hidup ini bukan hanya hal yang kita lihat saja, tapi ada yang kita perhitungkan. Ingat, ada yang kita perhitungkan loh. Ya. Itu kan sesuatu yang lebih tinggi lagi ya, tapi juga bukan hanya yang diperhitungkan. Ada hal yang melampaui panca indera ya. Ada hal yang perlu dimaknai gitu. Nah, saudara kalau belajar filsafat, saudara juga perlu mendapatkan makna dalam filsafat itu ya. Kira-kira itu ya pengetahuan manusia dan ya konon metafisika adalah agamanya para kaum filsuf ya sebelum Heidegger membabatnya ya. Ini apa? Ini kalau dalam filsafat ya terjadi terus peperangan A lawan A. Ada kalau kata ini dosen filsafat ya, dosen filsafat saya, ada 100 orang pemikir, 100 orang itu berantem gitu. Nggak ada yang saling setuju gitu. Nah, itulah di saat itulah mereka berfilsafat. Di saat itulah mereka berkawan gitu, gampangnya ya. Berkawan dengan cara saling tidak setuju gitu ya. Ya, kita selanjutnya video selanjutnya akan belajar ini ya. Orang seperti apa yang berfilsafat dan seterusnya.